22 ya. Udah cukup segini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini cukup 2 ketuk, batili, jangan sampai lebih ya, perhatikan. Wala talbisul haqqa bil batili wa tak. Coba ulang lagi, 1 2 3. Batili wa tak. Bagus, sekali lagi. 1 2 3. Bagus. Wa aqimus salat. 1 2 3. Nah, di dalam mushaf Utsmani, Rasm Utsmani ini setelah fathah ada alif kecil, ini gandengan, satu gandengan ya, bukan zakawa. Kalau Quran standar nasional zakawa ya, perhatikan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 1 2 3. Wa terus sod sosi subas, sosi subas. Apa ya? Sod itu jedir. Apa jedir, ngerti ya? Bibir jedir. Jadi degradasinya mulai sin, sa 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 so, sa so so. Perhatikan lagi, perhatikan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke, 1 2 3. Wa aqimus diulangi dari tadi. Wala talbisul. 1 2 3. Wala talbisul
bagus. Wa aqimus, tuh 2 3. Nah, di sini wa a 2 ketuk ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tuh 2 3. Zakata warka'u ma'ar raki'in. Coba wa la jangan. Talbisu kalian menyampur adukkan. Lagi wala talbisu kalian menyampur adukan. Yang diartikan kalian yang mana? Ada ta, wau, alif. Labisa. Labisa itu bisa artinya libas, itu pakaian. Libas ini pakaian, itu libas. Pakaian sesuatu yang dipakai dan bercampur dengan tubuh. Ya. Wala talbisu al-haqqa kebenaran bil batili. Loh, tar. Wa taktumu kalian menyembunyikan. Awalnya adalah lannya dipasang, tetapi itu adalah dibuang di mahdzuf. Wala taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan. Ya, jadi tidak usah dipasang lagi keramen. Lagi wa taktumu kalian menyembunyikan al-haqqa kebenaran, wa antum dan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Yang diartikan kalian yang mana? Ada ta, waw, nun, sisanya alima. Alima itu mengetahui, ilmu. Nah, dari kalimat alima, alima ya'lamu. Ilman. Orang yang berpengetahuan, alim. Ya, orang yang berilmu. Jadi alim itu orang yang berilmu, duduk meneng walim ya aku, tapi orang iso lek ditakoni apa-apa, duduk itu. Alim itu adalah orang yang jamak dari alim itu adalah ulama. Ulama itu jamak dari alim. Lawan dari alim adalah jahilah. Orang yang bodoh itu jahil, maka dikatakan tangan jahil, tangan yang bodoh. Ya, usil. Jamak dari jahil itu juhala. Nah, sama degradasinya dengan ini, juhala, orang-orang yang bodoh. Alima. Jadi tambahannya sisipannya ada tak, wau, nun, kalian. Ini juga tak, wau, nun. Ya. Sekali lagi, wala talbisu kalian menyampur adukan al-haqqa bil batili wa taktumu
dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqa wa antum sedang kalian ta'lamun kalian mengetahui. Oke, berikutnya tambah satu ya. Wa aqimu, dirikanlah kalian. Karena ini adalah merupakan perintah. Awalnya tadi aqim, perintah aqim. Tapi karena yang diperintah itu banyak, oleh karena itu ada aqimis shalah. Aqimis shalah itu karena yang diperintah satu, dirikanlah salat. Tapi kalau aqimu ada waw alif, maka yang diperintah banyak. Ya. Jadi kalau aqim yang diperintah satu, tapi kalau aqimu dirikanlah kalian. Kalian dirikanlah boleh. Lagi wa aqimu as-salata wa atu, kalian tunaikanlah, wa atu, kalian tunaikanlah. Jadi ada tambahan waw alif yang diperintah banyak. Lagi wa atu az-zakata wa irka'u, kalian rukuklah. Nah, raka'a rukuk, maka dikatakan orang itu dapat rakaat paling tidak itu adalah adrakar rukuk, dia menjumpai rukuknya imam. Ya, jadi ketika dia menjumpai rukuknya imam sempurna, maka dia adrakar rakaah, dia mendapati satu rakaat. Ya. Oke, berikutnya warka'u, dan rukuklah kalian ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Pokoknya orang-orang atau isim fa'il itu pertama dipanjangkan ra, sebelum akhir itu dibaca i, raki', karena jamak ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Lagi raki'in, coba begini. Jadi kalau raka'ah rukuk kan, ini artinya orang yang rukuk tinggal dipanjangkan aja pertama ra, sebelum akhir dikasrahkan raki', orang yang rukuk. Kalau sajadah artinya sujud. Kalau orang sujud gimana? Sajidun. Nah, tinggal nanti jamak sajidin, sajidun, itu persoalan. Ya, pelan-pelan. Sekali lagi, wa aqimu, dan kalian dirikanlah as-salata wa atu, dan kalian tunaikanlah az-zakata warka'u, dan kalian rukuklah ma'a, bersama ar-raki'in. Artinya di sini perintah salat berjamaah. Itu ya. Maka ulama yang kenceng mengatakan fardu. Tetapi karena ada hadis salatul jamaati khairun min salatil fardi, ya bisab'atin wa ishrina darajah. Jadi salat jamaah itu adalah lebih baik daripada salat sendirian, bandingannya adalah 27 derajat. Oke, sekali lagi, wala talbisu al-haqqa bil batili wa taktumu, dan janganlah kalian sembunyikan al-haqqa wa antum ta'lamun. Nah,
Ada banyak orang memanggil satu orang antum, antum. Mestinya kan anta, tapi antum itu adalah lita'zim, untuk pengagungan. Lek cara Jawa basa ya. Ya basa panjenengan. Tuh. Tetapi apakah para sahabat kalau memanggil Rasul itu wa antum ya Rasul? Tidak pernah. Kalimatnya adalah wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Itu adalah orang Indonesia banget itu. Jadi orang Indonesia itu basa Arab itu ya dibosokno. Apa ya? Bahasa Arab dibosokno. Ya apa? Itu khazanah orang Indonesia itu. Wah itu undangan. Jenengan mangke kula aturi teng dalem bakdo maghrib. Ba'da itu setelah, tapi kalau ba'do artinya apa? Sebagian. Nah, tapi yo dibosokno wong Jawa iku. Nah, itu. Tak tahu kalau Madura gimana? Oh. Oke. Berikutnya, wa aqimu, dan dirikanlah as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'ar raki'in ta'lamun talbisu bil batili az-zakata wa aqimu wa atu ma'ar raki'in warka'u taktumu, kalian sembunyikan, talbisu bil batili talbisu wa aqimu warka'u ta'lamun taktumu ma'ar raki'in. Oke, sudah wis pintar. Angetan-angetan gak ono rek. Oke, sekarang kita masuk pada ayat berapa? Ya, sampailah kita pada ayat yang ke-41 ya. Mudah-mudahan masih tahu terjemahnya. Coba, wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, yang telah aku turunkan. Kalau anzalta, yang engkau turunkan. Kalau anzalna, yang kami turunkan, gitu ya. Musaddiqan, yang membenarkan lima, pada apa yang ma'akum, bersama kalian. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi awwalah, yang pertama kafirin
orang yang ingkar bihi dengan ya istri saya yang paling tahu ini. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Alhamdulillah. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan, dengan harga qalilan yang sedikit, lawannya kasiran. Nah, ini yang banyak kesalahan ketika kita mengucapkan jazakumullahu. Ada banyak yang khair, jazakumullahu khair, itu keliru. Jazakumullahu khairan yang benar. Paham ya? Lah ya apa pancene? Biru-biru. Tapi ya lumayan lah. Rada ngarep dikit. Jazakumullah. Yang benar itu adalah khairan, bukan khair ya. Jazakumullahu khairan. Kalau mau ditambahi kasiran, bukan kasir. Kenapa? Karena ini an, di sini juga an. Jazakumullahu khairan kasira, ya. Jazakumullahu khairan kasira. Tapi kalau ada orang mengucapkan kepada seorang perempuan, ya jazakillah, jazaki, jazakillah, semoga Allah memberikan imbalan kaki kepada engkau perempuan. Paling aman apa? Wis lanang wedok ijen utawa banyak jazakumullah, ya, itu paling aman. Iki apa kau? Karena saya itu seringkali mendapatkan Ustaz jazakillah Ustaz ya. Waduh, pikir awak dhewe ku wedok ya. Jazakillah Ustaz ya. Oh. Dianggap perempuan. Aduh. Oke. Jadi kembali lagi pada ayat samanan, dengan harga qalilan, sedikit, wa iya ya, dan hanya kepadaku, wa iya ya, wa iyaka, wa iyana, dan hanya kepada kami. Oke. Fattakun, maka bertakwalah kalian li kepadaku. Fattakuni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Oke, sekarang saya jelaskan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ayat sebelumnya itu adalah berbicara tentang Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, maka kalimat ini adalah juga tertuju kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, ya, yang berada di Madinah, karena tidak ada orang-orang Yahudi yang ada di Makkah, yang ada itu adalah di Madinah. Kalau di Makkah itu konteksnya adalah iman kafir, mukmin kafir, orang yang beriman atau orang kafir. Tapi kalau sudah di Madinah,
di Madinah itu adalah ketambahan munafik. Jadi ayat-ayat tentang munafik itu adalah terkait dengan Madinah, ya. Karena di sana banyak orang-orang Yahudi yang memang lebih dahulu mereka itu sudah berada di sana. Ada banyak suku Aus, Khazraj dan sebagainya itu. Wa aminu, dan berimanlah kalian, ya, bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran. Wahai orang-orang Yahudi ahlul kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan terhadap apa? Terhadap kitab ma'akum, yang bersama kalian. Al-Quran itu adalah musaddiqan lil Taurah, musaddiqan lil Injil. Al-Quran itu membenarkan terhadap Taurat maupun membenarkan Injil. Lah kalau itu membenarkan, apa beratnya kalian untuk mengimani? Wong sama-sama dari Allah membenarkan. Ini bahasanya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin, seperti orang yang pertama mengingkari terhadap Al-Quran. Siapa itu? Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah, Quraisy. Kamu jangan menjadi seperti orang yang pertama mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran yang aku turunkan itu adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang bersama kalian. Ojo kaya wong Mekah durung-durung wis ora gelem, ora percaya, menentang. Nah ini kaitannya. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian itu menyampur adukkan bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalilan, dengan harga yang murah. Artinya begini, para ulama-ulama Yahudi, ya, akhbar itu, mereka tersebut adalah menulis sebuah kitab. Bahkan mereka merevisi terhadap Taurat. Ayat-ayat yang mereka revisi, yang mereka rubah, bahasa Quran itu tahrif, ya, tahrif itu merubah. Itu adalah yang pertama ayat-ayat tentang rajam, hukuman rajam. Jadi mereka rubah itu. Yang tadinya orang yang berzina, yang sudah berkeluarga, ya dipendem, ya, lalu kemudian dilempar hingga mati. Itu hukum Taurat, hukum Injil sama. Tetapi suatu ketika datanglah rombongan mereka, orang-orang Yahudi dan orang yang elit dari kalangan mereka itu datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolong engkau tetapkan sebuah hukum, ya, kepada saudara kami ini. Dia telah berzina, paham ya, telah berzina. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh, ambil Tauratmu itu dan kemudian coba bacakan Taurat tentang perzinaan itu. Maka kemudian mereka membaca, tetapi ayat tentang hukuman Taurat, rajam itu ditutup, ayat di bawahnya itu ditutup. Maka kemudian sahabat Nabi yang dulu adalah mantan ulamanya Yahudi, Abdullah bin Salam, itu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong suruh dia supaya tangannya dibuka,
dilepas supaya membaca ayat itu. Nah, ayat yang ketika dibuka tadi ya, terus dibaca, itulah ayat tentang rajam bagi pelaku berzina. Itu ditahrif, itu dirubah. Yang kedua, ayat yang dirubah, ditahrif oleh mereka adalah ayat tentang hukum riswah. Riswah, apa itu riswah? Suap. Ada suap yang boleh dan halal itu. Suami menyuapi istri, istri menyuapi. Nah, itu nikmat itu. Saya menikmati benar itu. Disuapin istri. Nikmatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibu menyuapi anak itu halal. Tapi kalau riswah, suap menyuap di sebuah instansi perusahaan macam-macam, itu kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu neraka. Itu dihilangkan hukum tentang riswah. Yang berikutnya adalah hukum yang ditahrif, yang dirubah oleh mereka itu adalah tentang hukum keharaman babi. Tentang hukum keharaman babi. Semuanya di dalam Taurat, Injil, Al-Quran sama haram, tetapi mereka rubah. Perubahannya apa? Dirubah, cuman dikasih tambahan hutan, babi hutan. Yang tadinya babi yang berkuku satu itu adalah haram, ya, binatang yang menjijikkan, najis bagi kamu, tetapi kemudian ditambahi babi hutan, sehingga apa yang terjadi? Yang babi hutan haram, babi piaraan. Nah, itu. Nah, para jamaah sekalian, mereka para rahib itu kemudian merubah, hasil rubahan kitab Taurat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu dirubah, dikumpulkan. Itulah yang kemudian mereka kasih nama Talmud. Apa? Talmud. Talmud itu bukan diuntal di mut, ya, adalah sebuah kitab revisi orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka terhadap Taurat. Hasil revisinya namanya Talmud. Talmud ini bertentangan 100% dengan Taurat. Dan oleh karena itu dikatakan Talmud itu adalah buku hitam, buku yang jahat sekali. Di dalam Talmud itu ada sebuah keterangan. Ada keterangan tengah, kalau dalam bahasa kitab ada syarah. Ada syarahnya, ya. Maka kemudian mereka memberikan nama penjelasan-penjelasan ini, ya, itu dengan Mishnah. Mishnah ini syarah daripada ayat-ayat Talmud, dan ini adalah bikinan ulama-ulama Yahudi yang merubah terhadap. Nah, lalu kemudian apalagi ya, penjelasan lebih jelimet lagi itu ada, saya tuh lupa itu namanya. Nah, para jamaah, lalu kemudian setelah mereka tersebut itu merubah ayat-ayat itu, lalu kemudian mereka itu menjual ayat-ayat itu dengan mengatakan hadza min indillah, ini adalah datanya dari Allah
aku nggak karpe dewe ini, saya ini menulis dengan berdasarkan ilham, macam-macam itu ya, macam-macam itu. Sekarang orang itu kepingin mendapatkan pengakuan itu ngomongnya begitu. Saya ini nulis ini nggak angger, nulis dapat ilham, bu ilhame tonggone ya, macam-macam itu. Untuk apa? Adalah supaya mereka tersebut itu bisa menjual ayat itu dengan harga yang murah. Oleh karena itu Allah katakan wala tashtaru bi ayati, jangan kalian menjual ayat-ayatku samanan qalilah, dengan harga yang murah. Artinya apa? Berapapun imbalannya itu adalah sedikit, murah sekali. Dari kalau dibanding yang datangnya dari Allah. Salat subuh, qobliyah subuh saja kata Nabi, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu adalah lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Itu dari Allah itu luar biasa. Tuh. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi kepada ayat ini adalah khitabnya. Jadi kalam Allah itu adalah tertuju kepada orang Yahudi ahlul kitab. Lah kita ini jangan seperti mereka. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Makna daripada aminu itu adalah saddiqu, benarkanlah ya. Jadi saddiqu, benarkanlah bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan, yakni Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu adalah musaddiqal lima ma'akum. Nah, itu makna yang ada. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wa aminu bima anzaltu, itu maksudnya adalah yakni Al-Qur'an. Yang dimaksud berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yakni Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu musaddiqal lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, ai muwafiqan lima ma'akum, yaitu cocok dengan kitab yang bersama kalian, yakni At-Taurat. Quran itu cocok. Jadi bukan bertentangan dengan Taurat. Fit tauhid, baik itu dalam urusan tauhid, masalah tauhid, wan nubuwah, dan tentang nubuwah, wal akhbar, dan tentang berita-berita, dan kemudian wa na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenai sifat-sifat Nabi yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, itu adalah benar. Sekali lagi Allah tuh menyebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kelahiran beliau. Kalau Pak Man wong tuane dhewe lho ora bayangke kayak apa. Kita ini tidak dibayangkan oleh orang tua kita ini modelannya kayak apa. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau dengan Nabi Isa aja terpaut sekitar berapa? 560-an tahun itu ya. 560-an tahun. Dengan Nabi Musa jadi artinya apa? Ya kurang lebih 1000 tahun berapa itu nama Rasulullah sudah diabadikan di dalam Taurat, sehingga ulama-ulama Yahudi mereka itu adalah mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka itu mengenali Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Kenal banget itu sifat-sifatnya Nabi itu kayak apa, bahkan blegernya Nabi. Apa blegernya Nabi itu? Iya, sampai tanda-tanda yang ada dalam diri Nabi. Kalau di dalam tiba itu ada kalimat apa? Al-haditsus tsani an Ka'bil akhbar qala 'allamani abit taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Insyaallah masih hafal itu ya. Jadi di sana dikatakan itu hadis yang kedua ada al hadisul awal ya an bahril ilmi dafiq, tapi kalau ini al hadisus tsani, hadis yang kedua adalah angka bil akhbar, dari Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar itu mengatakan qala allamani abi, ayahku telah mengajarkan kepadaku at-taurat, Taurat, tapi illa sifran wahidan, hanya ada satu gelondongan, satu sing dorong diajarkan kepadaku. Wa yudkhiluhu sunduk, dan ayahku memasukkan gelondongan itu, lembaran itu dalam peti, kotak sunduk. Falamma mata abi, maka ketika ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, aku mencoba untuk membuka kotak itu. Fa'idha fihi, maka tiba-tiba di dalam kotak itu ada berita apa? Nabiyyun yakhruju akhir zaman, berita tentang Nabi yang akan keluar di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, yang dilahirkan di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Papak itu, papak. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih usia sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Ketika diajak oleh pamannya untuk dagang ke Syam, maka kemudian ada pendeta Buhairah ya, itu menjamu para kafilah dagang dari Arab ini, itu dijamu. Tapi ada anak kecil usia 8 tahun itu yang tidak ikut dalam jamuan itu. Anak kecil itu berteduh dalam sebuah pohon yang sekarang masih ada pohon itu. Itu dikatakan apa? Syajarah sahabiyah ya, pohon sahabi itu. Dan pohon itu aneh. Jadi lainnya itu kering itu. Pohon itu Masya Allah seweger hijau, hingga sekarang masih ada. Lalu kemudian si pendeta tadi itu tanya kepada kafilah itu, anak siapa itu? Apa kata Abu Thalib, kebetulan yang ditanya itu kepala kafilah itu adalah anakku. Apa kata pendeta? Sayang dia anakmu. Sayang dia anakmu. Loh kenapa? Iya, sakjane ku sapa sih? Anake sapa? Itu adalah anak saudaraku. Nah, saudaramu itu masih ada ikut dalam itu? Tidak. Kapan tidak adanya? Meninggalnya kapan? Sebelum kelahirannya. Apa kata pendeta tadi itu? Dia adalah
seorang nabi di akhir zaman. Kenapa kok tahu? Karena itu sudah diterangkan oleh Allah sifat-sifatnya di dalam Taurat. Oleh karena itu kenapa orang-orang Yahudi itu lalu kemudian eksodus, banyak yang kemudian menuju ke Madinah. Ya, orang-orang yang faham itu, orang-orang yang faham, mereka melakukan sebuah pelarian, ya, dari zamannya siapa itu, Bukhtanasar, ya, atau Nebukadnezar itu. Nebukadnezar itu, maka kemudian mereka semburat, di antara semburatnya mereka itu adalah ke Yathrib atau disebut Madinah. Maka di situ ada suku Khazraj, suku Aus dan sebagainya. Itu banyak di sana. Dan mereka kenapa ke sana? Karena menunggu nubuwah, menunggu nubuwah yang dijanjikan oleh Allah, ya, di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Faham ya ini ya? Nah, para jamaah sekalian, jadi ini adalah wana'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Nabi. Na'at itu kalau dalam bahasa nahwu adalah ada na'at man'ut. Jadi na'at man'ut ada sifat dan yang disifati. Itu nanti kita berbicara nanti. Nuzilat, ayat tadi wa aminu bima anzaltu tadi itu adalah nuzilat, diturunkan fi Ka'b bin Ashraf, terkait dengan tokoh Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Ka'ab bin Ashraf, min ulama'il Yahud, yaitu dari ulama-ulama Yahudi, wa ru'asaihim, ya, dan pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi. Itu terkait dengan itu. Maka ketika mereka tersebut itu terkait dengan itu datang kepada Rasulullah, maka kemudian dikatakan wala takunu awwala kafirin bih, jangan, ya, kalian tersebut itu menjadi seperti orang yang awal ingkar terhadapnya. Yakni apa? Ai bil Quran, jangan kalian ingkar terhadap Al-Quran. Yuridu min ahlil kitab, yang diinginkan dari ahlil kitab. Lianna Quraisy, karena sesungguhnya orang Quraisy kafarat, orang Quraisy itu telah kafir, ingkar, qablal Yahudi di Makkah, sebelum orang Yahudi datang tadi itu di Makkah, yakni orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy di Makkah itu mereka telah ingkar lebih awal daripada orang-orang Yahudi. Kuwe ojo koyok wong sing awal ning ngene Makkah itu. Maknahu wala takunu awwala man kafara bil Quran, kamu jangan menjadi seperti orang yang pertama kali, yaitu orang yang mengingkari terhadap Al-Quran. Fayutabi'ukum al-yahud, lalu kemudian mengikuti kepada kalian, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi, ala dzalika fatabawwa'u bi'asamikum. Siapa orang-orang yang mengikuti orang kekafiran orang Quraisy yang kemudian diikuti oleh orang Yahudi itu, fatabawwa'u bi'asamikum, maka kalian akan menduduki bi'asamikum, yaitu dengan dosa-dosa kalian, wa asamihim, ya, dan dosa-dosa mereka. Artinya bahwa orang yang menjadi figur itu enaknya apa? Kalau figur itu benar diikuti banyak orang, ya. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang melakukan suatu langkah yang baik, maka baginya adalah pahala dari apa yang dilakukan, dan ditambah dengan pahala siapa orang-orang yang mengikutinya. Paham ya? Jadi sampean nglakoni apik
terus diikuti banyak orang, ya sampean di samping mendapatkan pahala kebaikan itu, ditambah dengan berapa banyaknya orang-orang yang mengikuti kebaikan sampean tanpa mengurangi ya pahala mereka. Tetapi kalau man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang melakukan suatu langkah yang buruk terus diikuti oleh orang lain, nah di samping dia mendapatkan dosa dari perbuatannya, juga ditambah dengan berapa orang yang mengikuti langkah-langkah buruknya itu. Ngapunten, terkadang orang itu meremehkan tentang ketika sholat ya, kecuali yang uzur. Jadi walaupun ini tidak sampai menjadi hal yang membatalkan sholat, tidak sampai menjadikan hal yang membatalkan sholat, tetapi Nabi itu ketika beliau tersebut itu adalah di rakaat akhir, maka kemudian Nabi tersebut itu bahasanya memajukan kaki yang kiri dan kemudian menegakkan telapak kaki yang kanan, ditegakkan gini, jangan sampai gini, kecuali asam urat. Oleh asam urat itu cengar cengir itu, itu cengar cengir itu, paham ya? Jadi walaupun hal-hal yang kecil itu, karena nanti ditonton oleh anak kita, paham ya? Ditonton oleh anak kita. Jenengan sholat cepet-cepet, mari ini didelok ambek anak sampean. Nah, kan masalah itu nanti mewariskan kesalahan. Jangan sampai kita mewariskan kesalahan kepada anak-anak kita, tetapi wariskan kepada mereka sebuah kebenaran. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.